Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Hamdi Reza. Pada video kali ini saya akan mencoba sharing informasi ataupun tutorial singkat terkait penggunaan aplikasi ETAP ataupun software ETAP. Nah, di video ini, di part dari video ini saya akan share nanti terkait kata kunci ataupun password ataupun keyword itu kan, yang akan saya tampilkan nanti di part atau bagian dari video ini. Oke, kembali ke topik kita. Pada topik kali ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana caranya menggambar sebuah single line diagram. Ini sebelumnya dari Visio ya teman-teman ya. Ini adalah single line diagram mungkin untuk beberapa gardu atau beberapa trafo, dimana misalkan kita anggap sumbernya adalah di bagian atas ini teman-teman. Sumber ini bisa dari GI atau gardu induk ya, ataupun GH, gardu hubung, ataupun mungkin sumber pembangkit yang lainnya seperti PLTD, PLTS, ataupun PLTMH, apapun itu sumbernya mungkin ya kita anggap di bagian atas, misalkan power grid atau apa. Nah, di sini ini adalah icon atau simbol dari gardu teman-teman. Tapi di sini bukanlah simbol baku ya. Di sini hanya contoh implementasinya saja. Nah, ini gardu untuk satu tiang, gardu satu tiang, ini adalah gardu dua tiang. Ini yang merah ini adalah simbol FCO-nya atau fuse cutout, dan yang peta ini yang huruf M ini adalah LBS motores ya teman-teman ya. Nah, namun simbol ataupun icon ini bukanlah icon yang standar baku. Jadi mungkin setiap unit mungkin ada perbedaan simbol ya. Namun secara konsepnya, secara prinsipnya sama seperti ini. Oke, di sini dalam pembuatan ETAP, misalkan ini sumber teman-teman ya. Nah, kita buka terlebih dahulu aplikasi ETAP. Oke, kemudian di sini saya akan mencoba buat folder baru atau project baru gitu kan. Di sini kita mempergunakan metrik 50 Hz. Di sini saya browse terlebih dahulu, misalkan saya buat folder tes ETAP. Oke. Di sini tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah, oke. Untuk foldernya bebas ya teman-teman ya. Oke, di sini siap. Nah, di sini saya akan mencoba membuatkan simulasi ETAP dari single line diagram ini. Nah, hal yang utama yang kita butuhkan dalam pembuatan simulasi ETAP yaitu rating sumbernya. Misalkan di sini kita buat sumbernya itu adalah di 20 kV ya teman-teman ya, atau di tegangan menengah. Nah, sumber tegangannya bebas menyesuaikan dari kondisi atau case yang kita lakukan simulasi. Ada yang mungkin untuk TT atau tegangan tinggi ataupun tegangan rendah ataupun di tegangan menengah. Di sini saya buatnya sumbernya tuh di 20 kV. Nah, kemudian ini antar gardu ini pastinya kan dia kan ada jarak nih teman-teman. Kan nggak mungkin dia seperti ini kan. Dia langsung nempel. Itu mungkin kalau dia ada mungkin gardu yang bisa dibilang mungkin di tempat yang sama, di lokasi yang sama, kemudian dia ada dua gardu. Tapi kalau case seperti ini, dia ada jarak-jarak kabel seperti ini, berarti dia antar gardu ini dia mempunyai jarak ya kan. Jadi yang kita butuhkan itu adalah pertama adalah rating atau sumbernya, baik itu rating tegangannya. Kalau kita melakukan proteksi perlu juga nantinya kita butuhkan yaitu MVISC-nya ataupun short circuit-nya. Nah, kemudian jarak antar gardunya, jenis kabelnya, ukuran kabelnya, atau mungkin jenis pengantarnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian impedansinya nanti kan mengikuti ya untuk dari library nanti. Kemudian yang pastinya adalah spesifikasi gardunya ataupun trafonya, seperti rating trafo, kemudian beban dari trafo atau beban dari gardu itu sendiri. Kemudian semakin lengkap data kita, maka semakin valid nanti hasil yang akan kita dapatkan dari simulasinya. Nah, kemudian saya membuat misalkan di sini sumbernya adalah power grid ya teman-teman ya. Nah, di sini saya buat power grid. Nah, kemudian misalkan di sini saya buat rating tegangannya itu adalah di 20 kV. Rating, double klik ya teman-teman ya. Pilih di rating, kemudian di sini saya buat rating tegangannya adalah di 20 kV.
Nah, kemudian eh, ini bus terlebih dahulu, kemudian ditarik dia seperti ini. Nah, ini adalah baru GI saja baru ya teman-teman ya. Nah, kemudian misalkan ya, ini hanya contoh ya teman-teman yang bukan data asli. Misalkan dari GI misalkan 20 kV itu dia beberapa kilo atau beberapa ratus meter mungkin ya kan kalau dia dekat ya kan. Kemudian dia muncul atau mungkin jumpa dengan satu gardu. Nah, namun di sini saya tidak membuatkan spesifik kabel ya teman-teman ya. Nah, di sini saya tarik aja kabel, bisa di sini kabel, beberapa mungkin ada yang membuatkan atau mempergunakan transmission line. Di sini saya mungkin coba mempergunakan kabel aja teman-teman ya. Bebas kalau teman-teman mempergunakan transmission line juga bebas, tidak ada masalah. Nah, ini disambung. Kemudian misalkan setelah jumpa gardu, nah itu kita anggap dia satu bus gitu. Ini nanti ada gardu atau trafo ya teman-teman ya. Nah, trafo kita klik di sini. Nah, kemudian sambung ya. Oke. Nah, kemudian di Ctrl R teman-teman atau di rotate. Tujuannya adalah seperti ini, biar bisa dia dari samping. Ini untuk kabelnya, kemudian ini untuk si trafonya, daya trafo. Mungkin kalau ada double klik di daya trafonya, silahkan teman-teman nanti isikan di bagian rating ya. MVA-nya atau KVA-nya berapa, diisikan di sini. Lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Untuk rincian dari rating trafo, kemudian FLA itu apa, impedansi itu apa, tab trafo itu apa, sudah saya bahas di video sebelumnya. Karena di sini ada request di komentar sebelumnya, tolong buatkan cara membuatkan simulasi etap sederhana dari single line atau SLD trafo ya. Bebannya misalkan saya mempergunakan lam load ya teman-teman ya. Bebas sih mau static load, mau lam load. Nah, kemudian di sini misalkan saya rotate Ctrl R. Di sini oke, nah kemudian misalkan ini saya blok nih teman-teman. Saya blok, saya copy misalkan ya kan. Nah, teman-teman nanti jangan lupa diisikan rating trafonya, kemudian besar bebannya. Nah, kemudian di sini ini kan gardu satu tiang ya atau trafo satu tiang. Kemudian jumpa lagi trafo satu tiang. Nah, pastinya kita harus mengisikan jenis kabelnya di sini ya teman-teman ya. Jenis kabelnya entah itu ukuran kabelnya apa, panjangnya berapa, sini kan. Kemudian ukuran kabelnya entah itu A3C, A3CS atau SKTM kah dia atau MVT kah dia gitu. Nah, namun di sini saya hanya fokus ke satu topik yaitu cara menggambarnya saja. Kemudian ini untuk satu trafo ya. Lanjut ke trafo yang berikutnya. Nah, oke. Di sini trafo pertama ini adalah trafo kedua ya teman-teman ya. Nah, trafo kedua ini baru masih trafo satu tiang. Lanjut ke trafo ke berikutnya ya. Oke. Sip. Nah, kemudian kita isikan dia di sini. Oke. Nah, kemudian ada LBS di sini, LBS motores. Pastinya kan mungkin ada jarak mungkin ya setelah trafo ini ya kan. Misalkan bisa diisi dengan cara di high voltage circuit breaker mungkin atau isi recloser bebas ya. Sesuaikan dengan kondisi di lapangan ya teman-teman ya. Oke, kemudian setelah itu satu trafo lagi baru belok kanan dia. Oke. Ini satu trafo lagi. Diisi di bus. Oke, nah setelah CB tadi di sini tadi kan seperti LBS ya teman-teman ya, LBS motorsnya. Kemudian dia ke kanan ada LBS lagi. Ini hanya contoh ya teman-teman ya.
geser ke kanan, kemudian ada LBS misalkan. Ini saya rotate dulu, Ctrl R. Nah, kemudian oke, setelah itu ada gardu lagi 1 2 3 4. Ini ada lagi percabangan. Ada gardu lagi. Di sini bisa di rotate nih teman-teman. Di Ctrl R lagi, Ctrl R lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa menyusunnya. Oke, biar agak rapi dia teman-teman. Tinggal ini aja. Tinggal digeser-geser aja. Sekali lagi ini teman-teman harus ini ya. Buat atau diisi ya, rating si trafonya berapa, rating bebannya berapa gitu ya. Oke. Ini di copy. Nah, ini baru satu ini ya. Satu di sini ada 2, 3, 4. Ada 4. Ini baru 1. Ctrl C, Ctrl V ya. Enaknya kalau kita kontrol copy itu gitu. Jadi nanti tipe datanya mungkin mirip ya. Tinggal nanti teman-teman menyesuaikan nanti kondisinya itu seperti apa. Ini saya ini aja teman-teman ya. Main gambar saja tanpa mengisi data. Yang penting konsepnya teman-teman paham terlebih dahulu. Nah, kemudian kita tengok di sini ada ke bawah 1. Ini FCO mungkin ini ya bisa teman-teman isikan dengan views ya. Views seperti ini. Cari ini viewsnya teman-teman. Silahkan nanti tinggal diisi aja viewsnya. Ini saya isi dulu ke bagian bawah mungkin. Di bawahnya itu trafonya itu sebelum ini ya. Setelah LBS tadi ya. Oke. Di sini saya rotate Ctrl R. Ini. Di sini mungkin saya hapus dulu mungkin teman-teman ya. Ctrl R. Oke, nah ini sambung ke sini. Ini juga disambung ke sini. Ini juga sambung ke sini. Oke, nah ini tujuannya adalah di sini bus ini menjadi tempat simpul nih teman-teman. Nah, views begitu juga sama ya. Views ini, viewsnya itu dia sebelum trafo. Oke, kita hapus ini dulu. Viewsnya Ctrl R. Oke, tinggal disambung saja. Ini juga sama. Nah, oke. Nah, untuk teman-teman yang menunggu password, di sini akan saya tampilkan passwordnya adalah. Oke, password sudah muncul ya. Oke, selanjutnya saya lanjut di etapnya. Nah, ini adalah gambaran dari single line diagram yang kita pergunakan tadi. Oke. Jadi kita tinggal mengisikan nilai dari power grid-nya, kemudian panjang kabel, ukuran kabel, jenis kabel, kemudian rating trafo, rating beban, kemudian lagi rating dari breaker-nya ataupun LBS-nya, dan juga nominal dari fuse-nya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi teman-teman yang ingin membuatkan sebuah simulasi etap sederhana dari sebuah single line diagram yang ada di suatu unit. Oke, demikian, terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Selanjutnya silahkan disampaikan di kolom komentar jika ada kritik ataupun saran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.